Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah lama banget ya saya nggak upload video seputar mikrotik. Mungkin pada video kali ini saya akan mengulas ulang sih berbagai macam konfigurasi yang ada pada mikrotik ya. Mungkin bagi teman-teman yang baru join ke channel ini, boleh nanti teman-teman lihat-lihat lagi video yang sudah ada sebelumnya. Di sini saya mungkin akan coba sharing kepada teman-teman semua bagaimana cara melakukan konfigurasi mikrotik benar-benar dari basic. Oke, sekedar informasi, di sini saya sebenarnya menggunakan VM ya untuk konfigurasi mikrotik karena host OS saya ini Linux. Kalau saya buka Winbox pakai Linux itu nanti tampilan layarnya tuh kecil banget gitu, kayak kurang enak lah dipandang gitu kalau kita pakai Linux. Makanya ini saya pakai VirtualBox ya, pakai VirtualBox dengan OS-nya Windows ya. Nanti dari VirtualBox ini saya bridge untuk network adapternya. Teman-teman bisa lihat di sini. Sini kita cek. Oke, jadi network adapternya saya bridge di sini, Ether 2-nya itu saya bridge masuk ke interface fisik yang ada di host OS saya. Jadi secara konsep sebenarnya sama aja. Jadi seolah-olah si mikrotik ini langsung nyorok ke interface fisik si VirtualBox saya. Oke, di sini saya sudah coba refresh. Nah, sini kedetek ya mikrotik saya dengan tipe RB931 sudah kedetek. Tinggal kita coba connect. Oke. Nah, jadi kalau saya buka Winbox via Linux itu nanti tampilannya apa ya? Kecil banget gitu, nggak enak dilihat gitu. Kayak layarnya gitu agak blur gitu, makanya saya pakai VirtualBox ya. Oke, sekedar informasi di sini sebenarnya saya belum punya akses internet ya, belum punya akses internet sama sekali di sini. Kalau kita cek ping, oke, belum ada akses internet di sini. Jadi konsep atau topologi yang akan saya jelaskan pada video ini mungkin nanti kurang lebih coba kita buka Avine aja biar enak. Saya mau buka Draw.io juga belum download kayaknya. Kita paint aja di sini. Oke. Jadi sederhananya gini ya. Di sini saya punya sebuah ISP router internet lah. Di sini saya punya mikrotik dengan seri 931 yang sekarang saya gunakan, dan di sini saya punya PC. Oke. Walaupun aktualnya saya menggunakan VirtualBox, tapi kita anggap aja ini saya menggunakan PC fisik ya, karena modenya bridge, jadi harusnya nggak ada isu. Oke. Oh sorry. Nah kayak gini. Jadi dari si mikrotik ini saya menggunakan wireless untuk supaya dia bisa ke internet ya. Kalau teman-teman yang udah familiar dengan sistem P2P ya, point to point, itu kayak jadi access point sama station yang mungkin ini sudah familiar ya. Jadi nanti saya coba tembak aja di sini. Terus dari mikrotik ini saya pakai Ether 2 ke host OS saya. Kayak di sini PC lah. Sorry, laptop lah. Oke. Di sini mikrotik kita kasih. Nah, di sini internet. Oke, jadi kurang lebih kayak gini ya. Mikrotik ini kita pakai WAN 1. Oke. Jadi skema sederhananya dari si mikrotik ini nanti WAN satunya akan nembak atau ngambil koneksi internet ke ISP. Dan pertama-tama kita harus pastiin dulu nih di sisi mikrotiknya itu bisa ada akses internet. Kita nanti coba ping di sini ya, ping google.com gitu contoh di mikrotiknya. Setelah di mikrotik udah ada akses internet, baru kita akan setting konfigurasi di Ether 2 dengan IP berapa ya. Misalnya kita bikin IP 192.168.33 aja lah, /24 contoh. Oh jangan 33, saya suka 55 aja. Oke.
Jadi nanti kita bikin IP nih ya, di ether.nya tuh 192.168.55.1/24. Nah, nanti kita akan bikin DHCP server. Jadi nanti si laptop ini akan otomatis dapat IP DHCP. Biasanya sih dia mulai dari belakang ya. Jadi dapat IP-nya nanti kemungkinan besar 254. Oke, kurang lebih kayak gitu skemanya. Kita langsung coba praktekin aja, teman-teman. Kita masuk ke Mikrotik. Setelah masuk ke Mikrotik, kita masuk ke bagian wireless. Oke. Di sini sebagian security profile. Jadi sebelum kita masuk atau connect ke wirelessnya si ISP, di sini ada yang harus kita ketahui dulu. Pertama-tama kita itu syaratnya harus tahu dulu SSID dan password target. Oke, jadi SSID sama password targetnya kita harus tahu dulu. Setelah kita tahu, baru kita yang kedua kita scan, lalu connect. Setelah proses scan sama connect ini, kita pastikan WLAN 1-nya ini kondisinya statusnya dia R atau running. Udah sih, nanti kalau ini udah running, ini tinggal kita setting basic config-nya lagi di bagian ether 2 sampai ke NAT-nya. Oke, kita coba langsung praktekin aja. Oke, masuk ke security profile. Saya buat dulu passwordnya. Di sini saya buatin default aja, profile 1 ya. Bentar, kita coba cek dulu ya. Di sini di WLAN satunya kita aktifin. Di bagian wireless kita coba scan dulu. Ada SSID apa aja? Saya lupa. Nah, di sini ada SSID ALICE. Kita pakai ini aja deh. SSID WiFi ku ya. Nanti kita pakai yang ini aja untuk internetan. Oke. Jadi kita close dulu, kita balik ke security profile. Kita tambah profilnya, kita gantiin aja deh WiFi ku aja. Modenya kita buat dynamic key. Nah, ini kita yang WEP aja kita centang. Untuk Unica sama grup chippernya kita centang yang 2. Passwordnya kita masukin ya, semoga aja bener ya. Saya lupa passwordnya soalnya. Ntar kalau salah ya, kalau nggak connect berarti tinggal kita modify di sisi passwordnya aja sih. Pastiin passwordnya itu bener. Oke, ini sudah saya apply. Oke, kita masuk lagi ke WiFi interface-nya, masuk ke WLAN 1. Ini mah biarin aja ya, untuk modenya biarkan dia default kayak gini. Setelah itu kita pilih scan, kita start. Tadi kita itu pilih yang WiFi ku ini, kita connect. Nah, nanti untuk mode, band, channel semuanya ini akan mengikuti dari si parent. Ya, parent itu kan induk ya. Jadi dia akan ikutin di SSID ini. Oke, untuk finalnya kita itu pilih security profile-nya, ini pilih yang udah kita buat tadi WiFi ku. Kalau ini kita nggak pilih, dia nggak nyambung. Oke, kita coba apply. Oke, kita pastiin dulu dia running di sini. Kalau dia nggak running, kemungkinan besar passwordnya salah. Oke, kayaknya passwordnya salah deh. Coba kita modify passwordnya lagi. Ya udah fix ke running ya. Saya juga lupa passwordnya, coba ini. Coba pakai ini passwordnya. Oke, kita cek di sini lagi. Oke, ini udah running ya. Berarti tadi yang sebelumnya tuh passwordnya salah. Gitu. Jadi kalau untuk di WLAN 1, selama kita udah setting passwordnya sesuai dan konfigurasinya kayak tadi aja tuh, tinggal pilih scan, terus pilih SSID-nya, kita connect, terus pilih security profile-nya, lalu di apply dan oke. Kalau itu udah sesuai, dia pasti running. Kalau belum sesuai di passwordnya, kemungkinan besar dia nggak running karena dia nggak matching. Oke, karena di sini sudah running,
secara konsep ya sebenarnya dia ini udah terhubung dengan media dari kabel gitu, dia udah terhubung ya sebenarnya. Jadi kalau kita ibaratkan dia ini kabel, sama aja Mikrotik ini sudah terkoneksi ke bagian internet ini via kabel, sorry via wireless, cuman udah terkoneksi aja lah gitu. Oke, dengan statusnya running. Oke, kalau kita mau compare ke interface, teman-teman bisa lihat ya, dari host OS saya, dari laptop saya itu terkoneksi ke Mikrotik via Ether 2 dan statusnya running juga ya. Nah kalau ini directly connected, dia fisik ketemu fisik. Tapi kalau untuk yang WLAN 1, dia statusnya running juga. Karena apa? Karena dia udah matching. Jadi kalau seandainya dia belum running, berarti dia belum connect, gitu aja. Oke, setelah sampai running kayak gini, teman-teman tinggal masuk ke IP, pilih DHCP client, kita minta dulu IP-nya, kita request IP ke internet ya. Karena tadi saya terkoneksi ke internetnya via WLAN 1, interface-nya saya pilih WLAN 1. Terus untuk use peer DNS ini kita centang aja supaya dia dapat DNS otomatis. Untuk use peer NTP juga centang aja supaya dapat IP NTP otomatis. Untuk default route ini di yes aja, nanti dia akan nambahin default route otomatis. Tapi kalau teman-teman mau bikin default route-nya manual ya monggo, bisa aja. Biasanya kalau kita mau main failover ya, jadi ada 2 sumber internet. Tapi kalau cukup 1 mah udah gini aja, udah best practice. Di apply, oke. Kita pastiin dia statusnya bound. Ini masih searching. Oke, agak lama ya. Oke, nah ini sudah bound ya. Jadi dari Mikrotik saya itu udah dapat IP dynamic ya, DHCP 192.168.0.118. Oke, kalau udah dapat IP kayak gini, sebenarnya dari Mikrotik itu harusnya sudah bisa internetan. Kenapa? Karena NAT-nya itu berada di sisi routernya, bukan berada di sisi Mikrotiknya. Kita coba masuk ke terminal, kita ketikkan ping IP dulu ya. Nah di sini dia udah bisa internetan. Kita ping Google. Oke, udah bisa internetan. Terus gimana kalau seandainya dia belum internetan, kayak gimana sih hasil pingnya? Nah coba aja kita disable. Kita ulangin lagi ping ke 88, hasilnya no route to host. Atau kita ping google.com no route to host. Oke, jadi ini bedanya ya. Jadi kalau seandainya pingnya sudah tembus ke internet, dia akan ada informasi replay dengan size-nya berapa, TTL berapa, time-nya dia berapa second, berapa millisecond untuk nge-reach ke IP ini atau ke domain si Google ini. Oke, kita enable lagi untuk bagian ini. Nah, ini kita taruh sini aja dulu. Oke, dia nyari lagi. Agak lumayan lama ya searchingnya. Oke, sudah dapat lagi. Kita coba lagi ya, tes lagi ke Google. Oke, udah tembus ya. Oke, jadi dari internet ke Mikrotik itu udah bisa internetan sekarang ya. Ini saya centang aja pakai centang hijau. Tes. Oke. Sekarang tugas kita gimana caranya dari Mikrotik itu bisa internetan ke bisa mendistribusikan internet ke laptop. Oke, kita masuk ke poin 3 berarti ya. Nah, berarti selanjutnya tuh kita harus yang langkah ketiga itu buat IP address untuk Ether 2. Kenapa harus Ether 2? Sebenarnya teman-teman bisa mau Ether 3 ya, bisa, karena laptop saya, Mikrotik saya itu cuma sampai 3 doang Ethernetnya. Kalau saat ini kan dari laptop ke Mikrotik ya, kalau teman-teman perhatikan itu dia connectnya via Ether 2 di sini. Ya, di sini via Ether 2.
Jadi saya buat IP untuk Ether 2. Untuk IP-nya berapa? Ya sesuai di sini ya. Nah, setelah buat IP, saya buat DHCP server untuk Ether 2 juga. Tujuannya apa? Supaya nanti laptop saya atau VM yang terkoneksi ke Mikrotik ini nggak harus setting IP manual. Jadi tinggal obtain IP aja, nanti dapat IP otomatis. Selanjutnya settingan terakhir kita setting NAT. NAT ini NAT address network address translation. Ini tujuannya supaya si Mikrotik ini bisa nge-translate IP si lokalnya dia. Jadi Ether 2 kan lokalnya ke internet gitu. Jadi tanpa ada fitur NAT ini si klien yang di bawah Mikrotik itu nggak akan bisa internetan. Oke, kita langsung masuk ke sisi konfigurasinya aja. Kita keluarin ini, masuk ke IP, pilih address. Nah, di sini udah kedeteksi ya yang tadi kita buat, yang tadi kita request. Ini IP otomatis dengan logonya dia dynamic. Kita tambah tadi IP-nya 192.168.55.1/24 ya. Untuk Ethernya kita pilih Ether 2, apply oke. Selanjutnya kita bikin dia HCP server, pilihnya yang di HCP setup aja, kalau yang add nanti manual. Pilih Ether 2, di next, pastiin ininya sama, IP-nya, networknya, gateway-nya, lalu ini adalah range IP yang akan diberikan, bebas ya, saya defaultnya aja gini. Next, ini DNS servernya itu merujuk ke IP gateway-nya, kita next lagi. Ini list time waktu sewa IP-nya selama 10 menit defaultnya. Next. Oke, sampai sini tuh udah dapat sudah berhasil settingan DHCP servernya. Settingan terakhir kita coba setting NAT, IP firewall NAT, pilih yang NAT, ditambah untuk pada menu general chainnya pilih src NAT. Di sini ada dua opsi, ada DST NAT, ada src NAT. Teman-teman cukup pilih src NAT aja karena udah beda fungsi ya. Untuk out interface-nya sebenarnya ini nggak perlu dipilih, tapi untuk mempersingkat atau memudahkan Mikrotik dalam pencarian, out interface-nya kita pilih yang bilang 1 sumber internet. Nah, sebenarnya ini tanpa dipilih pun nggak masalah, cuman semakin dipilih bikin spesifik nanti semakin memudahkan bebannya Mikrotik untuk mencari tahu dia harus keluar lewat mana. Jadi nggak harus broadcast ya ke semua interface. Oke, cukup chain sama out interface-nya aja. Di bagian general masuk ke menu action, kita pilih mask curate. Udah, tinggal di apply. Oke. Nah, di sini belum ada paket jalan ya, karena memang belum ada internet. Kita cek dulu di sini laptop saya udah bisa internetan belum. Nah, di sini belum ada. Sekarang kita masuk ke interface-nya. Paling gampang sebenarnya cabut colok aja di interface Mikrotik ya, tapi nggak apa-apa, kita bikin disable aja ininya di si VM nya, terus kita buat lagi enable. Nah, dia kan keluar tuh. Kita refresh lagi di sini. Nah, ini udah dapat IP, kedetek. Kita connect. Kalau dia berhasil connect berarti si laptop udah dapat IP, tapi kalau belum berhasil berarti si laptopnya belum dapat IP. Nah, ini masih belum ya. Kita cek di sini IP config, masih belum dapat IP. config/renew. Kita rilis. Oke, dia belum mau dapat IP. Kita cek statusnya. Oke, kita coba fisik aja ya, coba colok. Karena ini di VM ya teman-teman. Kalau di fisik sih harusnya langsung dapat. Karena di VM mungkin dia butuh beberapa flow dulu. Kita connect lagi. Oke, paralel saya coba cek VM di bagian
host OS saya. Di sini wired, cek di sini dia. Oke, kalau di sisi host saya cek ini udah dapat IP ya di sisi hostnya ya, 55254. Oke, kita disable, enable lagi. Kalau lihat di sini tuh dia masih belum dapat akses. Kita refresh. Nah, dia udah ke detect. Oke. Oke, bentar, saya coba cari tahu dulu kalau di host itu udah masuk ya. Di bagian sini kalau ini dia yang NAT ya, yang NAT. Coba kita enable yang NAT nya dulu deh. Jadi ini saya setting yang bridge, ini saya setting yang NAT. Nah, ini dia masuk nih, cuman masuk di bagian yang NAT nya ya. Kalau cek di sini, nah ini masuk di bagian yang NAT dia. Untuk bagian yang bridge masih belum masuk. Harusnya di sini dapat IP, dia dapat IP 55. Sebentar, kita coba disable lagi. Nah, device network, kita cek adapter 2 nya. Device network, di sini dia unplug ya keterangannya. Nah, sini udah masuk. Bentar, kita cek properti, jangan-jangan dia IP-nya static. Iya, sorry teman-teman, ini IP si VM saya itu dia saya bikin static ya. Ini saya bikin Optane aja. Oke, harusnya dia dapat. Nah, dapatkan langsung. Kita cek detail. Nah, ini dia 55253. Jadi nanti tadi si hostnya itu dapat 55254, terus si VM-nya dapat 55253. Oke, sorry agak lama troubleshootnya, soalnya tadi saya nggak ngira banget ternyata ada IP manual yang tertanam di sini. Oke, kita coba cek lagi, masuk ke sini Mikrotik, kita connect. Nah, ini udah berhasil ya. Kita cek di IP config. Nah, ini udah dapat IP 55253. Harusnya kita ping google.com udah masuk. Oke, udah masuk ya. Oke, sampai sini udah selesai ya untuk konfigurasi ini ya. Ini udah rampung. Kalau kita mau cek di bagian sini, oke, ini kita nggak usah restore, kita bookmarknya saya biar aja. Oke, jadi kita coba google.com. Ini udah masuk. Kita coba speed test, kira-kira dapat berapa untuk speed test. Nah, ini speed testnya. Oke, berarti konfigurasi untuk Mikrotik ini sudah selesai ya, sudah rampung. Untuk downloadnya dapat 46 MB, uploadnya dapat 39, dengan IP tadi dapat 55253. Oke,
selanjutnya kita buat apa lagi ya, mumpung lagi pengen konten ya, soalnya biasanya males banget kalau untuk bikin video kayak gini teman-teman. Saya coba buat gini aja deh. Ini kan udah bisa internetan ya, udah bisa internetan. Saya coba buat konfigurasi bridge aja dulu. Oh no, kita akan cobain aja. Kita coba buat security accessnya di sini ya. Jadi nanti kan kalau sekarang nih kita udah buat konfigurasi mikrotik ya, kita udah buat konfigurasi mikrotik, tapi kalau kita login ke sini kita masih defaultnya admin ya. Oke, jadi sekarang kita akan coba masuk bagaimana caranya kita merubah login ini, jadi mengamankan mikrotik kita dari akses ilegal lah. Oke, karena ini videonya kepanjangan, mungkin akan saya bagi ke beberapa part. Nah, teman-teman bisa lihat di part selanjutnya untuk materi lanjutannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.